Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala fi ayatin ukhra wabtaghi bima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Darul Ma'arif yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha rahman, Allah zat yang maha rahim, Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih, Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tidak bisa dibilang, Allah yang sudah memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, nikmat panjang umur, di mana dengan nikmat Allah tadi kita semua dapat melalui tahun 2024 dengan baik. Mudah-mudahan tahun 2024 yang baru lalu itu menjadi tahun yang husnul khatimah buat kita. Dan hari ini kita memasuki tahun baru 2025. Bertepatan pun hari ini persis tanggal 1 Rajab. Doa kita ketika masuk bulan Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Masuk bulan Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rajab dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya bagaimana? Ar-Rajab syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Kenapa di bulan Rajab bukan saja ada peristiwa Isra dan Mi'raj? Tidak. Tapi di bulan Rajab banyak peristiwa-peristiwa besar yang harus kita pahami. Salah satunya di antaranya apa? Selamatnya Nabi Yunus
ketika tadi dar orang di luar, kita sujud di hadapan Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Rabbighfirli, ya Allah maafkan aku, warhamni, kasihanilah aku, wa tub alayya, terimalah taubatku. Itu yang dipanjatkan harus. Tapi lagi-lagi saya katakan terkadang kita lupa. Kita lebih banyak mempersiapkan tahun baru, ya, mempersiapkan akhir tahun, ya, tapi kita nggak pernah mempersiapkan akhir hayat. Ya. Tahun baru kita siapkan itu, ya. Akhir tahun kita persiapkan. Akhir hayat tenang-tenang saja kita. Ya. Padahal konsepnya akhir hayat ini yang harus kita persiapkan. Ya. Di sini Pak, sebelah kiri saya sini masih banyak. Sebelah kiri mulai banyak yang berkurang. Anak muda-muda semua. Saya pikir bangkunya sudah mulai berkurang. Yang kanan ada yang bilang coba tadi lakukan. Persiapan akhir hayat yang jauh lebih mahal sebetulnya. Ibu, bapak, saudara, saya katakan kembali lagi, musibah yang paling besar buat kita, dan musibah itu kita anggap biasa, musibah itu kita anggap enteng. Apa musibah ini? Musibah yang besar buat kita adalah musibah hilangnya waktu kita. Kita anggap biasa-biasa saja. Hilangnya waktu kita anggap biasa saja. Satu hari hilangnya kita, hilangnya kita singkir dengan Allah. Satu hari kita hilangnya ingat kepada Allah. Padahal konsepnya jelaskan tarji'ah yaumul baqi makan, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Uang kita hilang 100 ribu yang kita cari, tapi ketika waktu kita hilang sia-sia, waktu kita hilang sia-sia, kita tenang aja. Itu sebabnya saya katakan, masuk maghrib kemarin semalam ini, saya dengan istri, dengan anak saya yang selalu berjamaah. Cuma di situ. Kenapa? Karena di situ kita dari mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang-kadang cari Allah. Hampir kayak orang bego kalau saya bilang, muter-muter dari Jakarta, kumpul di mana? Di hati, kumpul di mana lagi? Di Monas. Itu panggung-panggung maksiat, panggung-panggung maksiat, ya, sepanjang jalan Kampung Muslimat. Kok Ustaz tahu status orang-orang semuanya begitu, Pak, panggung-panggung maksiat. Coba lihat status-status yang ada di handphone kita, statusnya semua panggung maksiat. Saya bilang kenapa jadi bego begini? Ya, ngitung dari belakang 10, terus 9, terus 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bego. Siapa yang semalam itu jadi bego di sini ada? Alhamdulillah. Itu orang bego semua. Kenapa hitungnya dimundur? Ya. Yang harusnya dari kita sujud kepada Allah Subhanahu Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah yang Maha tinggi. Kau berikan kesempatan tahun 2024 ya Allah. Kami aku pulang untuk ibadah kepadamu ya Allah. 2024 kemarin ya Allah, aku masih lalai kepadamu ya Allah. Sedangkan aku lihat ya Allah, tetanggaku sebelah rumahku, teman yang
Jangan-jangan yang kita ungkapkan ini yang jelas kita berharap kepada Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. Itu apa sih sesungguhnya? Itu doa jahat. Zuru, kata Rasulullah, ziarahi mayit kamu. Ketika ada yang meninggal, ada yang wafat, zuru, ziarahi, datangi. Fa innahu nasihatun min ghairi syautin. Sesungguhnya ketika kita ziarah ke tempat orang yang mati, fa innahu nasihatun min ghairi syautin. Sesungguhnya itu adalah nasihat yang tidak ada suaranya. Ya Allah, kemarin subuh masih sama namanya Bapak. Ya Allah, pulang makan masih sempat bercanda-bercanda. Sekarang udah enggak lagi. Itu nasihat buat kita. Jangan-jangan saya besok. Jangan-jangan saya entar. Maka persiapan akhir hayat kita yang harus kita persiapkan. Bukan persiapan akhir tahun. Persiapan akhir. Bahkan saudara, saya sudah sering sampaikan di sini. Kita sama-sama yakin. Kita sama-sama yakin. Tapi yang tadi saya bilang kita lalai akan bersyukur. Kita anggap Allah bahwa lama Allah bahwa jauh masuk. Itu yang ada dalam diri kita. Maaf, kadang-kadang yang saya usianya tidak sakit, sehat-sehat saja, masih mengajar, sama suaminya tanpa masih ngobrol, sama anaknya dua orang saudara kecil masih bercanda-canda di rumah. Usia 62 tahun, tidak sakit. Subhanallah, Allah takdir di usia 62. Lalu jangan pernah berpikir kalau menjauh masa sejarah. Kul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan yang mana kamu lari daripada mati, kamu takut akan datangnya kematian. Fa innahu mulaqikum, mati pasti menjumpai kamu. Walau kuntum fi burujin musyayyada, sekalipun kamu dalam benteng-benteng atau paling yang kokoh. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Ketika kita ingat itu iktibar pelajaran buat kita. Saya kenal beliau lama. Dulu begitu saja. Kalau tidak salah beliau dulu di Nusa betul. Dia Nusa pun masih segar saya kenal. Sekarang soalnya sudah dikorasi sekarang. Ya Allah. Waktu dia Nusa, jenggotnya masih hitam. Sekarang dia putih. Dia
Enggak kedengeran? Ya. Baik. Saya katakan tadi Ustaz Jeffrey Al-Bukhari itu teman saya. Saya di SCTV hampir 10 tahun bareng dengan beliau. Subhanallah. Itu jam 12:30 ya, beliau mau ke masjid Pondok Indah, sudah diingatkan oleh Pak Agus. Kenapa? Karena saya bilang ini Agus lagi naik daun. Ada Agus Untung, ada Agus Buta, ini manajernya Jeffrey kemudian namanya Agus. Ingatkan Ustaz, udahlah Ustaz, tidak usah sekarang ke masjid Pondok Indah, besok pagi saja. Saya bilang nggak bisa, ini harus diselesaikan sekarang malam ini juga. Ya sudah Ustaz, kalau memang harus sekarang juga bawa mobil aja. Mengubah waktu, nggak usah pakai mobil, udah malam, sepi katanya. Ustaz Jeffrey dari Rempoa, ya, dari Rempoa ke Pondok Indah itu naik motor 12:30 malam. Ya. Jalan raya Pondok Indah 12:30 sepi, sepi 12:30. Saya tanya sekarang, kalau saya Ustaz Jeffrey tahu kalau beliau akan jatuh dari atas motor terus meninggal, kira-kira pergi apa? Enggak akan pergi. Kalau saja beliau tahu meninggalnya untuk usianya, subhanallah, jatuh dari atas motor lalu kena trotoar habis, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya tidak akan pergi. Beliau pergi naik motor usia 40 tahun, masih energi, masih muda. Jadi jangan berharap, jangan berpikir dari anak bahwa masih muda lama mati, bahwa jauh sakit, jangan. Ketika kita sadari tadi subhanallah, yang muda dijemput, ya apalagi yang pakai tambahin apalagi kalau yang tua. Yang muda dijemput apalagi yang tua. Yang sehat dijemput apalagi yang sakit. Ketika kita sadar, kita sama-sama sadar dan kita sama-sama tahu, ada empat yang kita yakin loh. Ada empat yang kita yakin dalam kehidupan ini. Wa annal mauta haqqun. Bukan dengeran kan nih? Dengeran nih? Dengar ya. Wa annal mauta haqqun. Sesungguhnya mati itu pasti. Kita sama-sama pasti. Yakin. Wa anna su'al munkar wa nakir haqqun. Sesungguhnya pertanyaan munkar dan nakir pasti. Wa anna azabal qabri haqqun. Sesungguhnya azab kubur itu pasti. Yang keempat, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Empat ini sama-sama kita yakin mati pasti, pertanyaan munkar nakir pasti, azab kubur pasti, ya, hari kiamat pasti. Tapi kenapa kita masih lalai dengan itu semua? Tapi kenapa kita nggak mempersiapkan diri untuk itu semua? Padahal Allah sudah ingatkan kepada kita, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Enggak kau cari kehidupan akhiratmu dulu. Allah bilang begitu dalam Al-Quran. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Enggak kau cari kehidupan akhiratmu dulu. Wala tansa nasibaka
minat dunia. Tapi kamu jangan lupa, kakimu masih berpijak di dunia, napasmu masih menghembus di dunia. Artinya apa? Akhirat dulu, Pak. Ibu, artinya apa? Akhirat dulu yang kita cari. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah, adalah kau cari kehidupan akhiratmu dulu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu jangan lupa nasibmu, hidupmu, kakimu, napasmu ada di dunia. Akhirat yang kita cari. Ustaz, kalau akhirat yang saya cari berarti saya sholat aja dong? Enggak. Kalau akhirat yang saya cari berarti saya baca Quran aja dong? Enggak. Kalau akhirat yang saya cari berarti saya puasa saja dong? Enggak. Kalau akhirat yang saya cari berarti saya zikir saja dong? Tidak. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah, hendaklah kau cari kehidupan akhiratmu dulu. Apa maksudnya? Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, niatkan semuanya karena Allah. Maka saya selalu sampaikan rumus. Catat ini Ibu, ini rumus dalam hidup. Duha. Makanya kalau di channel YouTube saya, ya, di channel YouTube saya, di channel IG saya itu saya punya namanya komunitas sahabat duha. Apa itu duha? Duniaku untuk akhirat. Sahabat duha, sahabat duniaku untuk akhirat. Ketika rumus duha, duniaku untuk akhirat, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau sudah di dalamnya, ya, ada kuncinya 3. Rumusnya tadi duha, duniaku untuk akhiratku. Kuncinya 3. Apa kuncinya? Kuncinya billahi, dengan Allah. Fillahi, di dalamnya ada Allah. Lillahi, semuanya karena Allah. Billah, fillah, lillahi. Maka ketika rumus duniaku untuk akhiratku, kuncinya billah, fillah, lillah. Tenang hidup. Mau habis ini pun dipanggilnya oleh Allah, mau habis subuh ini pun dicabutnya oleh Allah. Kenapa? Tadi duniaku untuk akhiratku. Billahi, fillahi, lillahi. Subhanallah. Tenang. Ya. Jadi rumusnya ada berapa? Enggak, rumusnya 1. Duha, duniaku untuk akhirat. Kuncinya 3. Billah, dengan Allah. Billah, di dalamnya ada Allah. Lillah, semuanya karena Allah. Ibu masak di rumah, jangan ngedumel, nggak jadi ibadah. Masak billah, billah, lillah, pahala akhirat. Bapak berangkat yang masih kerja, mohon maaf, bapak berangkat yang masih kerja, cari rezekinya Allah, menjemput rezekinya Allah. Ya, duniaku untuk akhiratku, billah, billah, lillah, akhirat namanya. Bapak yang sudah pensiun, ketika tadi ada di rumah, maaf ya, memang kerjaannya tadi, ya, kurang subuh, siram pohon, habis siram pohon ngapain lagi? Tidur lagi. Sudahlah, tidurnya lagi tadi jam 7. Billah. Memang kerjaan orang pensiun. Ketik.
semua kita lakukan. Subhanallah. Berarti jika kita bicaranya akhirat, itu yang dimaksud oleh Allah. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Hendaklah kau cari kehidupan akhiratmu dulu. Ya. Maka sekali lagi ayahanda, bunda, yuk, kan pernah saya sampaikan di sini, hidup kita nggak lama. Ya. Dipandang oleh Allah, hidup kita berapa lama? Berapa? 1 jam setengah. Ya, 1 jam setengah. Ya, bahasanya itu 1 jam setengah. Ya, hidup kita hanya 1 jam setengah. Allah memandang kita hidup di dunia ini cuma 1 jam setengah. Kenapa 1 jam setengah? Silakan buka. Ya. Dalam surat Al-Hajj, mana satu saya? Surat Al-Hajj ayat 47. Ada yang bisa? Silakan terusin. Surat Al-Hajj. Ada santriku saya. Surat Al-Hajj ayat 47. Yuk baca. Masih ingat? Ada? 100.000. Al-Hajj ayat 47. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Al-Hajj ayat 47. Wa inna, dan sesungguhnya, yauman, satu hari, inda rabbika, kau berada di sisi Tuhanmu. Artinya satu hari kau berada di akhirat. Wa inna yauman inda rabbika, dan sesungguhnya satu hari kau berada di akhirat. Ka alfi sanatin mimma ta'udun, sama juga 1000 tahun dalam bilanganmu. Artinya sama juga 1000 tahun kau hidup di surat Al-Hajj, surat keberapa? 22. Ya. Ada yang ingat? Tadi saya 20. Jadi wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, satu hari kau berada di akhirat. Yang kemarin kira-kira 4 sudah ya. Berarti kan sudah di akhirat, sudah jalan berputar ya. Sudah berputar yang 4. Sekitar itu. Wa inna yauman inda rabbika, satu hari kau berada di akhirat. Ka alfi sanatin mimma ta'udun, sama juga 1000 tahun dalam bilangan. Hitungnya bagaimana jadi 1,5 jam? Kalau satu hari kita berada di akhirat, berarti sama juga kita hidup di dunia 1000 tahun. Dan gitu, ini Qurannya bilangnya begitu. Sekarang kita kajinya berdasarkan logika manusia. Satu hari berapa jam? 24 jam. 24 jam kau berada di akhirat. Ayahkan 24 jam kau berada di akhirat. 24 jam berada di akhirat. Berarti sama juga kau hidup di dunia 1000. Kalau saja kita di akhirat dalam surganya Allah, walaupun cuma satu hari. Kalaupun kita di akhirat dalam surganya Allah, walaupun satu hari, udah kita nikmatin semua itu berarti. Kenikmatan surganya. Kenapa? Sama juga kita hidup di dunia 1000 tahun. Itu kalau bicara enak di surga. Nah,
pensiun kan begitu. Walaupun pensiun kan tadi masih dapat, walaupun pensiun kan kalau kadang masih ada. Saya bertobat, dok, ya saya mau udah pensiun. Orang sana bukan orang sini, orang sini akan beriman ya, tidak ada bedanya. Jadi saya katakan tadi, Pak, subhanallah, terbayang oleh kita tadi itu. Ketika kita tidak mempersiapkan tadi di akhir hayat kita, satu hari kau berada di akhirat kalau dalam nerakanya Allah, sama juga 1000 tahun kau hidup di dunia. Jadi orang yang umurnya 1000 tahun yang 100 tahun ada, jarang. 100 tahun ini tidak jarang. Ada Datuk Taufik, kami Datuk Taufik di Mandalay, umur 100 tahun, orang awam dia. Datuk Taufik, dia wakafkan masjid namanya Masjid Taufik, Mandalay. Kemarin beliau meninggal di usia 106 tahun, dan di usianya 106 tahun, di usianya 106 tahun itu sudah meninggal. Hatam Quran seminggu 3 kali bukan semua. Jadi di 106 tahun matanya kembali normal, nggak pakai kacamata, kerjanya itu baca Quran seminggu 4 kali hatam, 3 kali hatam. Ketika beliau meninggal, saya yang meninggal. Kenapa? Saya tahu sebenarnya. Itu betul. Di 106 tahun usianya itu kerjaannya tadi cuma baca Quran. Rezeki yang ada dia buat Allah, untuk Allah, semua yang diberikan Tuhan. Ini nggak buat anak dulu ya. Setiap anak sudah ada rezekinya, Pak. Setiap anak sudah ada rezekinya kok. Buktinya coba Bapak lihat saya sendiri. Setiap anak kita 3 orang, setiap anak kita 4 orang, masing-masing sudah ada rezekinya masing-masing. Sudah Allah tentukan. Maka yang kita miliki, ayo persiapan itu buat bekal kita. Sekarang ini saya sampaikan, kalau 24 jam kita berada di akhirat, sama juga kita hidup di dunia 1000 tahun. Sekarang kalau saya sampaikan, saya tanya sama beliau, kalau 3 jam saja, kalau 3 jam saja kita berada di akhirat, 3 jam saja, dalam 3 jam saja, anggaplah kita berada di akhirat, 3 jam saja kita di akhirat, berapa lama kita seperempat jam, seperempat dari 1000, 125. Berarti kalau kita 3 jam saja di akhirat, sama juga kita hidup di dunia 125 tahun. Betul? Kalau tidak 3 jam di akhirat. Sekarang kalau 1 jam setengah, 1 jam setengah kita berada di akhirat. Anggap kita jalan-jalan ke akhirat 1 jam setengah. Berjalan berapa lama yang kita di dunia? 62 tahun setengah. Berarti marisaha itu kalau dilihat oleh Allah, marisaha kalau dilihat oleh Allah, kalau disaksikan oleh Allah, marisaha artis yang dikatakan oleh hidup di dunia hanya 1 jam. Marisaha itu kalau disaksikan oleh Allah, hidup di dunia cuma 1 jam setengah. Itu logika manusia, logikanya Allah tadi. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Allah bilang begitu, tapi kita kaji berdasarkan tadi. Ya Allah. Ketika kita sadar cuma 1 jam setengah ternyata. Ya. Allah memandang kita ini cuma 1 jam setengah. Maka 1 jam setengah tadi kan anak lagi. Anak sudah ada rezekinya. Udah disekolahkan, udah sarjana, udah jadi dokter, udah jadi insinyur, sudah jadi apalagi silakan ada rezekinya, tinggal kita ini. Ya jangan sampai tadi harta yang kita miliki justru
wa anna su'al munkar wa nakir hakun. Sesungguhnya pertanyaan munkar dan nakir itu pasti. Ya Allah, pertanyaan munkar dan nakir itu bukan main-main Pak. Ya, masuk KPK dari kehidupan pribadi, masuk KPK dari keluar dari KPK, pada usaha keluar dari KPK ketemu sama saya, aku bilang saudara kenapa pertanyaan ini bagaimana pertanyaan? Bagaimana pertanyaan malaikat kalau pertanyaan KPK saja di dunia ini udah sukses? Tapi kita oleh kita ini, terbayang oleh kita ini. Wa anna su'al munkar wa nakir hakun. Sesungguhnya pertanyaan munkar dan nakir itu pasti. Ketika kita sadar, ayo, ya, ini awal tahun dan ini akhir. Robah mindset di kepala kita. Ya, sudah. Ini awal tahun dan ini akhir tahun. Robah mindset di kepala. Soal rezeki anak sudah. Anak-anak saya, ayah sudah cukup menyekolahkan kalian semua, membesarkan kalian semua, dan mendidik kalian semua. Bahkan sudah meningkatkan kalian semua ya, dengan jodoh pilihan kalian semua. Ya. Sekarang kalian sudah berumah tangga, kalian sudah ada rezeki, silahkan atur rezeki kalian. Ini yang ada yang ayah punya, ayah ingin beribadah kepada Allah. Ini yang Allah titipkan kepada ayah yang pengen menjadi bukalah yang nanti kepada Allah. Ayah pengen cuci. Dulu waktu ayah jadi kepala dinas DKI. Waktu ayah menjadi pejabat di DKI, ayah lupa asal empat asal singkat. Sekarang Allah sayang sama ayah, Allah panjangkan umur ayah, ayah sehatkan badan ayah, pengen cuci itu semua dosa-dosa ayah. Hilang begitu mana? Ya, saya pengen cuci itu semua. Itu dosa ayah dulu, itu hilang ayah dulu. Ya. Ayah nggak mau lagi ditanya lagi sama mereka. Karena dosa-dosa ayah dulu waktu kuliah hitam, waktu sekolah hitam. Ayah ingin tobat, ayah ingin mohon ampun. Begitu harusnya. Ya. Kenapa? Paman kalah. Barang saya bertobat kepada Allah dengan tobat dan nasuha, la zanbalahu, maka baginya tidak ada dosa. Maka tadi itu zikirnya Rabbil Firli warhamni wa Rabbil Firli warhamni wa tub alaihi. Ini kesempatan saya ada tahun baru, pas tanggal 1 Rajab. Tanggal 1 Januari masuk 1 Rajab. Subhanallah. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar kita semua, menjadi pelajaran kita semua, sehingga Bapak Ibu yang hadir ya bisa mensucikan diri, ya bisa mohon ampun kepada Allah, bisa bertobat kepada Allah. Ya, ini terkadang suami mau begini, mau tobat, mau benar, bininya kamu semua dusta. Itu kita masih mau ke dokter. Bini kita juga yang begitu ya. Laki udah pengen bener nih, kita masih mau ke dokter. Silakan ya ke dokter. Tapi tadi selebihnya yuk kita bicara. Ada bininya benar, mohon ampun, obat-obat laki. Maka sampai rumah nanti ngobrol bareng, ya. Sampai rumah ngobrol bareng sama istri dan masih ada? Mak, masih ada? Masih ada? Ada masih?
Oh pesan Ustaz Taufik. Wah, pesan Ustaz Taufik bilang gitu ya. Ada tulisan enggak. Oh, mama tuh ya. Jadi ngomong sama ini. Bakat tuh kan. Mudah-mudahan Allah lepas kita semua ya. Amin. Ya. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau bahasa saya agak kasar, bahasa saya bingung ya. Saya cuma sekali lagi watawasul haq, watawasul sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Ini kita ceramah dalam begini aja, belum tentu ada yang pakai, ya kan? Ceramah model begini belum tentu ada yang pakai, belum tentu ada yang pakai. Bahkan ada yang Ustaz ngomong dia ngomong ya, mudah-mudahan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak apa-apa, bagus. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, kalau sakit dongeng nggak apa-apa, bagus. Mudah-mudahan di tengah-tengah ada yang saya takut masuk kuping kanan, keluar lagi dari kuping kanan, mental semua kan yang masuk tuh yang saya takut. Mudah-mudahan kalau dapat kita semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Lakal hamdu ya Allah wa maulana mahmud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tada' lana fi maqamina zamban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin ya khairan nazirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mudabbir dabbir, Allahumma ya muyassir yassir, yassir alaina kulla asir wa taysirul asir alaika yasir. Hajatuna ilaika kadir, hajatuna ilaika kadir, hajatuna ilaika kadir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma ya musahhil sahhil, sahhil alaina fi kulli umur, sahhil alaina fi kulli hal, sahhil alaina ma aradna ma fis samawati wal ardh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda ayahanda jangan pulang dulu, jangan makan, jangan terus dulu, sholat sunnah suruh keluar ya. Khairul dunya wa ma lebih baik daripada dunia dan isinya. Sholat sebelum enggak seberapa, tapi waktu syuruk adalah khairul dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dengan isinya. Sholat syuruk 2 rakaat, sholat syuruk 2 rakaat, lakukan insyaallah kita lakukan biasakan